Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Adalah Abu Dzar Al-Ghifari yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah. Ia seorang mualaf yang kemudian dimuliakan oleh Allah dengan Islam, lalu menjadi salah seorang sahabat mulia Rasulullah SAW. Ia berasal dari suku Al-Ghifar, keturunan Bani Kinanah. Teman-teman, langsung saja kita menyimak video kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berikut ini. Sosok ini adalah ikon pembela kaum lemah. Dia memilih untuk hidup miskin namun bergelimang kekayaan hati. Baginya, Islam dan titah Rasulullah SAW mutlak diikuti tanpa toleransi. Dia juga menuai banyak pujian dari Rasulullah SAW serta memperoleh jaminan surga. Dialah Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Zakkan. Namun dia lebih dikenal dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari karena dia berasal dari suku Ghifar, suku yang bermukim di antara Mekah dan Madinah. Suku ini amat ditakuti karena kebiasaan masyarakatnya yang selalu merampok kafilah dagang yang melintas. Kebiasaan ini pula yang sempat dijalani Abu Dzar. Saat kaum Quraisy Mekah dihebohkan kabar seorang bernama Muhammad SAW yang mengikrarkan diri sebagai Rasul utusan Allah, Abu Dzar tergerak untuk mencari kebenaran berita itu. Namun informasi yang didapat dari seorang utusan yang sebelumnya telah diberangkatkan ke Mekah tidak memuaskan hati Abu Dzar. Maka ia pun memutuskan untuk berangkat sendiri ke Mekah, mencari sendiri kebenaran akan kabar tersebut. Ana Abu Dzar, Jundub bin Junadah al-Ghifari. Aina ajidu Muhammad bin Abdullah al-Hashimi? Marhaban bika ya akhi Ghifar. محمد في الجهة الأخرى من الكعبة قرب الركن اليمني. تعال أخذك إليه. Menemui Abu Dzar, Ali bertanya, sepertinya Anda orang yang asing di kota Mekah. Kata Abu Dzar, iya. Kemudian oleh Ali diajak atau dijamu oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Dzar bercerita, esok harinya dia belum menyampaikan keinginannya. Dia ingin ketemu Muhammad, beliau belum sampaikan. Esok harinya dia ke masjid, tapi tidak ada orang yang bisa dia tanya. Dia ingin tahu sendiri, tapi dia tidak tahu yang mana Muhammad SAW. Sampai kemudian Ali bertanya tentang apa keperluannya. Kemudian Abu Dzar menyampaikan bahwa dia ingin bertemu dengan seseorang yang mengaku Nabi bernama Muhammad. Maka kemudian Ali mengatakan, tepat. Sekarang kamu sudah tepat bersama saya, karena sekarang saya sudah ingin berjalan ke tempat di mana Muhammad berada. Dan kemudian disitulah Abu Dzar berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian bertanya tentang kenabian, kemudian Nabi menyampaikan ajaran yang dibawa, dan kemudian dengan seketika itulah bersyahadatlah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wallahi منذ سمعت بك يا رسول الله ركبت راحلتي وأتيت إليك. والله لن أخاف في ذات الله لومة لائم. فماذا أقول؟ قل أشهد أن لا. Abu Dzar yang telah beriman seketika itu juga dengan lantang menyatakan siap membela dan menyebarkan agama yang baru dipeluknya. Walaupun keinginan tersebut sempat dicegah oleh Rasulullah SAW.
Abu Dzar yang tak kenal takut justru bertindak nekat dengan mengumumkan keislamannya di tengah-tengah kota Mekah. معشر قريش إن محمدا رسول الله فمن أراد منكم النجاة بالدنيا والآخرة فليتبعه. يا معشر قريش يا معشر قريش إن محمدا رسول الله. يا معشر قريش ويحك وفي فداء الكعبة. Sebuah tindakan yang tentu saja sangat beresiko dan memancing amarah kafir Quraisy. Setelah tragedi pemukulan tersebut, Abu Dzar memutuskan untuk kembali ke tengah-tengah sukunya, suku Ghifar, dan menyampaikan dakwahnya di sana dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Akhirnya, ia berhasil mengislamkan seluruh masyarakat suku Ghifar. Bahkan setelah itu ditambah dengan masyarakat Bani Aslam. Ini juga masyarakat yang ada hubungan dengan mereka, masuk Islam. Begitu datang ke kota Madinah, ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memuji mereka dengan kalimat. Ini pujian untuk dua suku, Bani Ghifar dan Bani Aslam. Nabi mengatakan, Ghifar, ghafarahullah, Aslam, as-salamahullah. Kata Nabi, Bani Ghifar, kata Ghifar itu berasal dari kata ampunan. Jadi ketika Nabi menyatakan Ghifar, semoga Allah mengampuninya. Aslam, dari kata Aslam itu artinya adalah perkedamaian, ketentraman. Maka Nabi SAW mengatakan Aslam, mudah-mudahan Allah menyelamatkan dan mendamaikannya. Doa dari Rasulullah SAW untuk dua masyarakat ini. Tentu ini sekaligus juga pujian untuk masyarakat Bani Ghifar, dan ini adalah karya besar yang luar biasa dari seorang Abu Dzar Al-Ghifari dan saudaranya yang mengislamkan seluruh sukunya. Perjuangan Abu Dzar tidak cukup berhenti sampai di situ. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, ia selalu berada di barisan terdepan, garda pembela Islam. Perang Tabuk menjadi salah satu bukti kesetiaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang di tahun 9 Hijriah ini terjadi di tengah kondisi cuaca yang ganas, ditambah gangguan dari kaum munafik. Saat kekuatan kaum muslimin menjadi timpang akibat faktor alam, Abu Dzar justru tidak mengundurkan tekadnya yang kuat di medan perang. Sepanjang perjalanan yang jauh ke arah Tabuk itu, para sahabat selalu berkata dengan Rasulullah SAW, langsung selalu berkata pada Rasul, ya Rasulullah, fulan tidak ikut. Ya Rasulullah, fulan tidak ikut, fulan tidak ikut. Jadi sahabat berhitung, itu artinya saking banyaknya orang yang tidak ikut di dalam perang Tabuk saat itu. Tapi Nabi mengeluarkan sebuah kalimat. Kata Nabi, kalau dia orang baik, pasti Allah susulkan kepada kita. Kalau dia orang tidak baik, Allah telah mengistirahatkan kita dari keberadaan mereka. Salah satu yang tidak terlihat di rombongan adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian ada orang yang mencoba mengeluarkan sebuah kalimat tidak baik tentang Abu Dzar, bahwa Abu Dzar malas, tidak mau berangkat. Dibela oleh sahabat lain, tidak mungkin. Abu Dzar orang mulia, Abu Dzar orang soleh, pasti dia akan hadir bersama kita. Dalam perjalanan itu kemudian terlihat seseorang berjalan sendirian, terlihat dengan keledai yang sudah yang tidak berdaya, yang lemas, yang tidak kuat berjalan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kun Abu Dzar. Kata Nabi, ini Abu Dzar. Belum terlihat, tapi dari jauh kata Nabi, itu Abu Dzar. Dan benar, begitu mendekat itu orang adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW saat itu menyampaikan sebuah kalimat. Inilah kalimat yang akan menjadi bukti di akhir kehidupan Abu Dzar. Kata Nabi, tamshi wahdak wa tamutu wahdak wa tub'atsu wahdak. Kamu berjalan sendiri wahai Abu Dzar, sendirian di dalam perjalanan. Kau akan meninggal sendirian dan kau kelak akan dibangkitkan juga sendirian. Perjalanan sendiri sudah terjadi di perang Tabuk. Kemudian Abu Dzar meninggal di ujung hidupnya, benar-benar meninggal sendirian di negeri yang terasingkan.
Dan kemudian Abu Dzar Al-Ghifari kelak di sisi Allah akan dibangkitkan sendiri. Kemenangan-kemenangan dalam setiap peperangan serta perluasan wilayah kependudukan semakin membuat kaum muslimin hidup dalam kemapanan dan kemakmuran. Namun tidak dengan seorang Abu Dzar. Ia justru menyumbangkan seluruh kekayaan jihadnya dan memutuskan untuk hidup sederhana. Tak ada sedikit pun harta yang diinginkannya, kecuali makanan secukupnya untuk kehidupan sehari-hari. Abu Dzar memegang teguh prinsip untuk tidak menyimpan harta. Dia beristiad seperti itu karena siapapun yang menyimpan harta untuk persediaan esok, sekian hari, sekian tahun, itu adalah orang yang hilang tawakalnya. Orang yang cacat tawakalnya, artinya cacat imannya. Sehingga Abu Dzar ingin mengatakan, apalagi ada hadis Nabi, Abu Dzar orang yang begitu mendengar nasihat Nabi itu sangat dalam dirinya. Nabi pernah bersabda, "Kalau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair, yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, kalian akan mendapatkan rezeki dari Allah sebagaimana Allah anugerahkan rezeki pada burung. Burung itu pagi hari pergi perut kosong, sore hari pulang perutnya sudah penuh dan kenyang. Abu Dzar menilai hadis Nabi SAW itu bahwa siapapun yang menyimpan makanan dianggap bahwa kurang tawakalnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peninggal Rasulullah SAW, Abu Dzar memilih tinggal di pedalaman selama kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Saat kursi kekhalifahan Utsman bin Affan bergulir, Abu Dzar sempat tinggal di Syam, yang saat itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Melihat masyarakat Syam yang hidup dalam kemewahan, hati nurani Abu Dzar memberontak. Saat itu merasa tidak nyaman karena Abu Dzar mengajari masyarakat untuk tidak boleh menyimpan harta. Dan tentu akan bermasalah. Rasul sendiri melarang Abu Dzar untuk menjadi pemimpin gara-gara itu. Ketika itu Muawiyah segera berkirim surat kepada Khalifah Utsman di kota Madinah. Dan Utsman segera mengambil tindakan dengan cara memanggil Abu Dzar Al-Ghifari ke kota Madinah. Permohonan Khalifah Utsman bin Affan agar menetap di Madinah ditolak oleh Abu Dzar. Beliau justru tinggal di Rubazah, sebuah wilayah kosong yang berjarak 200 km dari kota Madinah. Di Rubazah inilah Abu Dzar menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarganya. Ia hidup menyendiri atau memicirkan diri, penuh dengan kesederhanaan. Bahkan hingga ajal menjemputnya, Abu Dzar tidak memiliki kain untuk mengkafani jenazahnya. لما تضحك؟ ولم لا أضحك إذا كان في خوف الموت كل هذا الحرص فلم هذا السعي العابث الذي نسعى؟ لقد ولدنا لكي نعيش يا أبا ذر.
أننا ندفن في التراب لتشمخ رؤوسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Ini adalah bukti kebenaran kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tamutu wahdak. Engkau wahai Abu Dzar akan meninggal sendirian. Benar, dia meninggal sendirian. Sahabat Nabi mulia meninggal di negeri pengasingannya. Dia tidak mengasingkan dirinya. Kemudian lewatlah rombongan dagang. Persis disampaikan oleh Abu Dzar. Lewatlah rombongan dagang itu, dan di antara rombongan dagang itu ada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang juga ahli ilmu, juga pedagang radhiyallahu anhu. Sebagaimana pesan Abu Dzar, istrinya berkata pada Abdullah bin Mas'ud, "Hadza Abu Dzar, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hampir saja kuda kafilah itu menginjak jenazahnya Abu Dzar. Karena tidak terlihat, dipikir hanya gundukan kemudian hampir saja diinjak. Begitu dikatakan ini Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud memberhentikan kafilah dagang itu, dan Abdullah bin Mas'ud menangis jenazah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan benar seperti kalimat Abdullah bin Mas'ud, benar ya Abu Dzar bahwa engkau meninggal sendirian dan kelak engkau akan dibangkitkan sendirian. Rahimahullah Abu Dzar Al-Ghifari.